Halo teman-teman, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera. Hadir kembali saya Mina Chandra dalam acara Kring 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 Goes yang akan berbagi informasi jalan-jalan seputar Taiwan. Semoga saja juga bisa menambah wawasan serta menghibur teman-teman. Ya, tentunya pemerintah setiap daerah mereka yang juga terus berupaya lagi agar bisa meningkatkan pariwisata tempat lokalnya. Berharap juga bisa membangun perekonomian di setempat. Nah, setelah musibah gempa bumi 3 April, pemerintah Kabupaten Hualien dalam upaya meningkatkan pariwisata, industri pariwisata ini mengalihkan subsidi perjalanan antar kabupaten bagi lansia warga Hualien dan tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan swadaya masyarakat lansia. Sejak mulai Mei tahun lalu sudah diadakan dan kini mereka juga akan terus mengaktifkan kembali. Berharap juga industri pariwisata tidak hanya di Hualien saja yang ditingkatkan, tetapi juga bisa memberikan kegiatan-kegiatan positif bagi lansia warga Hualien. Dengan perjalanan 1 hari menjadi $1.000 Taiwan, dan tentunya ini juga sangat mengasihkan sekali ya, di mana mereka bisa jalan-jalan, kemudian juga dengan biaya yang terjangkau dan bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah. Subsidi perjalanan keluar antar kota ini diberlakukan sejak Agustus tahun ini. Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Hualien menyampaikan rata-rata jumlah permohonan untuk subsidi perjalanan antar kota bagi lansia melebihi 4.000 orang per tahun. Dan dikarenakan gempa dahsyat tahun lalu yang cukup memberikan dampak kerugian bagi Hualien, pemerintah Kabupaten Hualien mengalihkan subsidi tersebut untuk mendukung kegiatan setempat sejak Mei tahun lalu dan guna meningkatkan pariwisata Hualien. Subsidi perjalanan 1 hari ditingkatkan dari $500 menjadi $1.000 per orang. Dan baru-baru ini banyak juga dari kelompok-kelompok perwakilan dari asosiasi masyarakat lansia, mereka yang juga menyampaikan keinginan mereka. Mereka berharap juga bisa mengembalikan subsidi untuk perjalanan keluar daerah. Dan perwakilan dari Aliansi Promosi Kesejahteraan Lansia Hualien dan juga asosiasi lansia lainnya, mereka juga sempat bertemu dengan Bupati Hualien, Xu Chengwei, dan mendesak agar bisa dikembalikan pada metode sebelumnya. Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Hualien menyampaikan dalam menanggapi opini masyarakat ini, pihaknya berjanji akan mengembalikan metode sebelumnya, termasuk jumlah subsidi semula mulai Agustus tahun ini. Menurut kebijakan subsidi Dinas Pemerintah Kabupaten Hualien, saat ini kegiatan swadaya masyarakat lansia, perjalanan 1 hari memberikan subsidi sebesar $500 per orang. Perjalanan 2 hari 1 malam memberikan subsidi sebesar $1.000 per orang. Tentunya permohonan ini juga harus diajukan melalui asosiasi atau organisasi terdaftar di Kabupaten Hualien dan setiap 1 orang dibatasi 1 subsidi per tahun. Dan dalam hal ini, Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Hualien juga menyampaikan pihaknya dalam pemberian subsidi agar masyarakat lansia mereka bisa berwisata keluar dari kabupaten untuk kegiatan-kegiatan swadaya. Berharap juga bisa merangsang industri pariwisata yang ada di Taiwan serta sekaligus meningkatkan keinginan para lansia untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Dan mereka mendorong berbagai organisasi atau kelompok-kelompok lansia untuk lebih aktif mengajukan permohonan ini. Ya, teman pendengar, informasi pertama yang Amina sampaikan berkaitan dengan pemerintah yang juga terus mendukung agar bisa meningkatkan industri pariwisata setempat dengan memberikan subsidi. Tetapi juga ada kelompok masyarakat atau suara-suara masyarakat yang menginginkan agar pemerintah lebih fleksibel memberikan mereka subsidi dan juga pilihan agar lebih tepat pada sasaran. Mereka tidak melulu hanya jalan-jalan di Hualien, tetapi juga bisa menggelar berbagai kegiatan di domestik Taiwan, tidak melulu di Hualien, tetapi juga daerah-daerah sekitarnya. Oke, di hari ini Amina juga akan berbicara tentang objek wisata yang sangat menarik di Hualien, karena tahun ini didapati bahwa Hualien ada beberapa tempat-tempat atau titik-titik
menjadi pengamatan bintang yang sangat pas sekali. Hanya saja juga perlu memilih waktu yang tepat untuk mengamati bintang. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan antariksa, suka dengan di malam hari merasa kedekatannya dengan bintang, atau menikmati kemegahan sang pencipta alam, tentunya bisa juga menyimak dulu informasi ini. Dan jika bisa meluangkan waktu untuk memilih titik-titik yang mungkin lebih mudah dijangkau untuk mengamati keindahan alam, yaitu mengamati bintang. Nah, bagaimana memilih waktu yang tepat untuk mengamati bintang? Dan Hualien menawarkan satu wisata pengamatan bintang sepanjang tahun. Musim yang terbaik adalah musim gugur dan musim dingin, dari Oktober hingga Februari, ketika udara agak kering, tutupan awan yang lebih minim atau tidak begitu banyak. Meskipun Bima Sakti bisa dilihat juga di musim panas, namun karena hujan petir di sore hari juga dikarenakan kelembapan yang cukup tinggi, sehingga untuk bintang-bintang di angkasa agak susah untuk diamati. Teman-teman, untuk wisata pengamatan bintang, Amina baru pertama kali mengetahui ini. Amina hanya tahu kita pergi ke sebuah museum, di mana museum yang memiliki teropong khusus yang bisa melihat jarak jauh sehingga bisa melihat ke angkasa. Tetapi ketika kita berbaur dengan alam, mungkin dengan pengetahuan-pengetahuan umum, nah hari ini juga akan Amina bagikan informasi-informasi yang ada. Ada beberapa pengetahuan-pengetahuan umum yang juga bisa kita pelajari. Dan ketika kita berada di alam dengan fasilitas canggih yang sangat terbatas, kita juga bisa menikmati keindahan di angkasa. Nah, untuk perhitungan fase bulan bisa memilih malam bulan baru sekitar hari pertama kalender lunar, ketika langit paling gelap dan bintang-bintang paling terang. Kalau saat bulan purnama, cahaya bulan terlalu terang sehingga akan menutupi sebagian besar bintang. Dan untuk waktunya atau jamnya, kira-kira pukul 8 hingga pukul 00 atau subuh 00. Dan ketika langit benar-benar gelap, langit cerah di atas kepala, dan kita bisa melihat Bima Sakti sekitar pukul 2 subuh. Dan tentunya masih tergantung dengan kondisi langit. Untuk cuaca, pilih malam yang tidak berawan dengan kelembapan rendah, angin sepoi-sepoi, dan disarankan untuk menggunakan aplikasi cuaca untuk memeriksa bagaimana kondisi cuaca hari tersebut atau juga jam-jam sekitarnya, sehingga bisa mendapatkan pengamatan bintang yang lebih maksimal. Dan bagaimana memilih lokasi pengamatan bintang? Hindari polusi cahaya, hindari area atau sumber cahaya buatan seperti lampu kota, lampu jalan. Semakin sedikit cahaya yang ada dari bumi, langit berbintang yang terlihat akan semakin sempurna. Kayaknya asik banget ya, area tepi laut atau pegunungan. Lokasi tepi laut seperti Qixingtan yang ada di Hualien, pegunungan Qike, Gunung Liushisi yang juga menawarkan panorama bintang yang sangat indah dengan hamparan luas tanpa ada halangan dan udara segar, bisa menghadap ke langit tenggara. Jika ingin melihat Bima Sakti, maka juga disarankan memilih lahan tempat terbuka dan menghadap ke tenggara. Nah, hari ini Amina akan berbagi beberapa titik-titik rekomendasi untuk mengamati bintang di Hualien. Jujur saja teman-teman, ini pertama kali Amina mendapatkan informasi wisata mengamati bintang. Amina cukup excited, sangat senang sekali, dan langsung Amina bagikan untuk teman-teman di acara Goes. Beberapa titik-titik atau tempat mengamati bintang diantaranya adalah Qixingtan atau Qixingtan Beach yang menghadap ke Samudra Pasifik. Pantai Qixingtan awalnya terletak di sebelah timur Bandara Hualien, berbentuk seperti biduk sehingga disebut sebagai Qixingtan. Dan pada tahun 1936, pemerintah Jepang juga menimbun danau tersebut membangun Bandara Hualien, dan tempat ini dijadikan sebagai objek wisata. Pemerintah Jepang juga pernah sempat memaksa penduduk yang tinggal di Qixingtan untuk pindah mengungsi ke tempat lain.
dan penduduk setempat menamai tempat ini Qixingtan untuk mengenang Qixingtan yang asli. Pada tahun 2009, pejabat dari pemerintah Kabupaten Hualien mengajukan usulan kepada Departemen Perlindungan Lingkungan untuk menghapus pernyataan mengenai dampak lingkungan Qixingtan. Akibatnya hal tersebut menyebabkan pembangunan proyek-proyek pembangunan swasta dan skala besar di pantai tersebut yang bertubi-tubi berdatangan sehingga bisa merusak kondisi alam. Nah, tempat ini Qixingtan memang tempat yang sangat pas sekali untuk mengamati bintang karena hamparan luas dan cukup terbentang, sangat indah sekali. Tempat kedua mengamati bintang adalah Plaza Pengamatan Bintang Qixingtan di Xingchen, area yang luas, bebas halangan, polusi udara dan maupun polusi cahaya yang sangat minim, merupakan tempat yang menakjubkan, menawarkan bagi penggemar pengamat bintang. Dan mulai dari selama musim panas, mereka bisa juga mengamati bintang-bintang di akhir pekan. Oke, yang ketiga, jalur yang terletak di desa Fuxing di Kabupaten Hualien. Berawal dari jalan Fuxing, jalur ini agak menanjak di sepanjang jalan industri hingga ketinggian antara 300 hingga 400 meter. Panjangnya berkisar 2,8 hingga 3 km. Dan pada malam hari Anda bisa menikmati pemandangan kota Hualien, lembah Hualien dan Taitung, Samudra Pasifik yang biru. Perjalanan ini sangat menyenangkan sekali karena selain bisa malam hari mengamati bintang, kemudian sepanjang jalan teman-teman juga bisa menikmati panorama pegunungan dan laut. Tempat ini juga terdapat dek observasi, bisa menikmati pemandangan yang berbeda baik di siang hari maupun malam hari. Titik untuk pengamatan bintang yang lainnya adalah Fonglin Principal Dream Factory, di mana lahan pertanian di belakang pabrik ini sebagian besar merupakan lahan pertanian dan ruang atau lahan terbuka, jauh dari polusi cahaya kota. Pemandangan yang sangat luas, polusi cahaya yang minim di malam hari, sehingga bisa menjadi tempat yang ideal untuk mengamati bintang. Tempat ini adalah bekas kediaman Bupati Fonglin di masa penjajahan Jepang, jadi tempat yang cukup bersejarah, juga dijadikan sebagai kediaman kepala sekolah setempat. Dan juga diakui tempat ini juga merupakan warisan bersejarah oleh Biro atau Dinas Kebudayaan pemerintah setempat, mengubahnya menjadi museum kecil dan kemudian juga menjadi objek wisata yang bisa dikunjungi. Titik untuk mengamati bintang di Hualien lainnya adalah di desa Guangfu, yaitu Tanung Tafu, di mana lahan yang sangat luas sekali, seluas 1.250 hektar. Taman ini merupakan salah satu taman hutan dataran rendah terbesar dan paling mudah diakses di Taiwan. Dengan minimnya pembangunan yang ada, polusi cahaya juga minim. Tempat ini juga menjadi tempat yang populer untuk mengamati bintang dan kunang-kunang di Hualien. Selama musim panas, juga ada beberapa tawaran-tawaran wisata untuk mengamati bintang di akhir pekan. Ya, titik pengamatan berikutnya adalah Fengping. Ya, tempat ini memang jarang penduduknya. Makanya pembangunannya juga tidak begitu maju, masih dekat dengan alam. Polusi cahaya yang juga minim, jadi tanpa ada bangunan besar, tanpa ada lampu-lampu jalan, lampu-lampu rumah, menjadikan tempat ini sebagai titik yang ideal untuk fotografi bintang atau pengamatan astrologi. Angin laut yang sejuk dan pantulan langit berbintang dan juga bisa menjadikan malam musim panas ideal untuk mengamati galaksi atau bima sakti, bintang jatuh, meteor, atau rasi bintang yang berubah-ubah. Sangat mengasihkan sekali ya. Kemudian juga di Ruisui, desa Ruisui, di mana terdapat di titik tertinggi lembah memanjang antara pegunungan sentral dengan pegunungan pesisir. Titik ini yang juga menawarkan pemandangan 360 derajat yang luas tanpa halangan, memungkinkan bagi wisatawan untuk mengamati pergerakan bintang di atas langit. Nah, teman-teman, menyenangkan bukan? Amina mendapatkan informasi ini. Amina juga sangat merasa senang sekali. Berharap suatu saat Amina juga bisa meluangkan waktu untuk jalan-jalan wisata bintang di Hualien. Demikian untuk perjumpaan kita di hari ini. Amina pamit dulu. Kita bersua kembali pekan mendatang.